Untuk mengisi jabatan pejabat setara eselon 2, Pemkot Yogyakarta akan menerapkan mekanisme lelang jabatan. Namun hal tersebut dilakukan usai rotasi jabatan dan akan dilakukan dalam waktu dekat. Untuk mengisi jabatan pejabat setara eselon 2 Pemkot Yogyakarta akan menerapkan mekanisme lelang jabatan. Namun mekanisme tersebut baru bisa dilakukan usai rotasi jabatan yang akan segera dilakukan. Karena dengan adanya rotasi, maka akan diketahui jabatan yang kosong dan setelah itu baru bisa dilakukan lelang jabatan. Dan untuk mengetahui kemampuan para pejabat tersebut, sebanyak 24 pejabat setara eselon 2 yang berada di lingkungan Pemkot Yogyakarta sudah menjalani tes atau asesmen. Lelang jabatan akan dilakukan panitia seleksi yang dibentuk oleh Wali Kota Yogyakarta selaku pejabat pembina kepegawaian. Itu kalau misalnya pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini wali kota menghendaki itu dirotasi dulu, mutasi dulu, kita mutasi dari eselon 2 yang lain dulu, ya kan? Ditambahkan pada akhir 2015, pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2015 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama sebagai dasar pelaksanaan lelang jabatan untuk kepala dinas atau badan. Rotasi jabatan untuk pejabat tinggi pratama yang nantinya dilakukan dimungkinkan menjadi rotasi jabatan terakhir yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta sebelum menerapkan mekanisme lelang jabatan. Rina Maulita, RBTV. Tak hanya dokter cilik, di masa mendatang akan juga ada apoteker cilik. Saat ini para pakar sekaligus dosen farmasi UGM tengah menggagas program apoteker cilik. Dan ini dilakukan guna meningkatkan pengetahuan obat-obatan terhadap anak-anak. Pentingnya memberikan pengetahuan obat-obatan terhadap anak-anak menggugah para pakar di Fakultas Farmasi UGM menggagas program apoteker cilik. Zulis Ikawati merupakan ahli farmasi sekaligus guru besar farmasi UGM yang merupakan penggagas program tersebut. Program tersebut bertujuan memberikan pengenalan tentang dunia kesehatan sejak kecil pada anak-anak. Zulis menjelaskan banyak masyarakat yang belum mengenal apoteker. Zulis mengungkapkan program apoteker cilik tersebut didukung oleh dua rekan sesama dosen di Fakultas Farmasi UGM, yaitu Triana Hetriani dan Agung Endro Nugroho. Program pengajaran telah dilakoninya sejak Agustus 2015 dengan dana dari hibah penelitian Dikti. Penyuluhan bagi apoteker cilik telah diterapkan di SD Kentungan dan SDIT Lukman Hakim. Program tersebut dilaksanakan 1 kali dalam seminggu dan masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Untuk lebih mempermudah pengajaran dan pengenalan obat-obatan pada anak, akan dibuat komik dan beberapa maskot boneka antara lain Jeksi, Tebi, dan Kapsi. Saling sinergi antara dokter kecil sama apoteker cilik. Nah, sehingga harapannya nanti di SD, misalnya karena SD biasanya udah ada program apoteker dokter kecil, di SD nanti akan ada satu kerjasama antara dokter dan adik-adik SD itu sudah bisa melihat tenaga kesehatan itu nggak cuma dokter loh, ada apoteker juga yang mereka saling membantu dalam sebagai tim kesehatan. Melalui ide apoteker cilik itu, diharapkan dapat mensinergikan antara dokter kecil dengan apoteker cilik. Sehingga melalui apoteker cilik inilah nantinya dapat mengenalkan apoteker ke masyarakat. Arin Vita, RBTV. Kasus pembunuhan penjaga malam kampus AKRB Witarno sudah berjalan 40 hari. Namun hingga kini siapa pelaku keji yang tega menghabisi nyawa pegawai yang dikenal dekat dengan mahasiswa akrab ini masih menjadi misteri. Kamis malam, puluhan orang menghadiri peringatan 40 hari meninggalnya Witarno. Seperti diketahui, penjaga kampus akrab itu meninggal karena dibunuh pada 30 November 2015 lalu. Hingga 40 hari berjalan, jejak pelaku pembunuh sekaligus perampok masih gelap. Pihak kampus sendiri mengaku terus melakukan komunikasi dengan Polres Bantul maupun Polda DIY. Semua keterangan telah diberikan demi kasus pembunuhan warga Kalibawang, Magelang ini terungkap.
Arif Budiman, Direktur Kampus AKRB, mengaku akan terus mengawal kasus ini hingga dapat menemukan siapa pelakunya. Arif menambahkan, hingga saat ini pihak kampus maupun keluarga menunggu kerja polisi menemukan sang pembunuh. Ya, tentunya dari pihak kampus dan saya pribadi berharap dari pihak kepolisian bisa berupaya lebih maksimal lagi, mungkin kerjasamanya akan bisa mengungkap pelaku dari pembunuh saudara Witarno. Untuk upaya sendiri dari kampus itu untuk melakukan komunikasi terus nggak Pak dengan pihak kepolisian? Ya, kita masih tetap berhubungan dengan Polres maupun Polda, termasuk dari keluarga, tapi kita juga ada komunikasi mencari informasi sebanyak mungkin agar bisa membantu dari pengungkapan. Pihak kampus berharap polisi segera menuntaskan kasus ini dan menangkap pelaku yang menyebabkan Witarno meninggal dunia. Deli Nurijaya, RBTV.